Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Wulandari dari Prodi Agribisnis. Video kali ini saya akan membuat video mengenai kopi, yang mana saya akan mewawancarai satu tokoh, di mana beliau ini adalah perintis kedai kopi yang ada di Kopi Pasar. Nah, di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas budidaya tanaman perkebunan. Kedai Kopi Pasar berada di Jalan Bengkarai, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di mana kedai kopi ini buka mulai pukul 08 hingga 01 WITA. Ada banyak pilihan rasa kopi yang dijual oleh kedai Kopi Pasar ini. Dari biji yang sudah di prosesnya macam-macam tuh, banyak lagi. Karena aku sudah tahu sih kalau mengikuti kopi lah, cuman ya yang satu aja lah. Pertama jenis kopi itu kalau secara global kan itu ada 4, Arabica, Robusta, Excelsa, sama Liberica. Nah, untuk di Kalimantan Selatan sendiri itu kebanyakan jenis kopinya Liberica. Kenapa aku sambat Liberica? Karena yang pertama syarat hidup tanaman kopi ini kan sesuai di sini. Nah, kenapa kan sesuai? Yang pertama dari secara dari ketinggian dataran kita di sini paling tinggi itu 80 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Dan untuk syarat tumbuh tanaman kopi robusta sendiri, robusta aja itu 200 mdpl minimal. Nah, karena ada sesuai, karena tidak sesuai, otomatis ada perubahan status dia dari robusta menjadi liberica. Nah, apa yang membedakan? Membedakan biasanya itu dari tekstur rasa. Misal kayak kita berbicara kopi robusta itu lokal rasanya banyak. Ada yang namanya kalau di dalam dunia kopi itu ada yang namanya circle of taste. Circle of taste itu total rasa yang ada di dalam biji kopi. Totalnya ada 180 orang lebih lah semuanya. Dan itu kalau kita menjadi barista, hal yang pertama harus kita lakukan itu tahu perihal rasa. Aku dulu sampai aku training perihal jadi seorang barista itu aku tes semua. Misalnya rasa mint, ya aku punya daun mint. Saya awal merasakan kulit jeruk, makan kulit jeruknya, tapi punya aku merasainya. Ada 4 tadi loh, jadi kopi ini kebanyakan orang cuman beberapa sekarang di Kalimantan Selatan sudah banyak yang mengklaim punya robusta. Terus sebagai juga selain aku praktisi juga di sudut manapun aku menemui kopi itu marahnya robusta, dan aku sudah tes rasa. Itu pada saya mendekati robusta pun ada yang mendekati. Yang aslinya robusta itu kayak apa karena mendekati di sini. Nah, kalau untuk belinya itu biasanya manajemen yang tahu. Kalau jadi kita ambil dari online. Karena di sini kan karena penyedianya nih, maksudnya karena penyedianya yang kopinya ada dari sini. Kita mencari kebutuhan dan memang merendah. Penelitian di suatu malam pun malahan sesuai lahan untuk kopi. Jadi kan lahan kopi untuk Liberica malahan robusta, karena kita ada penumbuh robusta di sini. Kita bukan kadang awal tumbuh aslinya tanaman itu kadang awal tumbuh berkembang secara normal, kadang bukan itu, tapi akhirnya tumbuh menghasilkan biji, tapi hasil biji yang setelah di roasting itu jauh dari hal yang diharapkan. Jauh dari kalau bicara harga itu relatif gampang lah, maksudnya harga itu relatif terjebak. Ada yang dari 235.000, terus ada yang 85.000, ada yang per kilonya itu 50 ribuan lah yang sudah di roasting.
Kalau kita beli biji mentah biasanya lebih murah, tapi kita untuk mendapatkan hasil maksimal kan perlu alat yang macam-macam kan. Kalau kebutuhan kopi dagang berkurang ini aku ngambil data yang dulu lah. Kalau ini buat gua robusta, karena robusta ini sih besar, basisnya bisa bikin kopi, bisa bikin kopi kedua, terus bisa bikin kopi yang bubuk sampai lain itu nggak robusta. Tapi kebanyakan kalau yang pelanggan kopi pasar itu pasti mereka explore rasa. Kalau dulu aku sama guru aku ya aku udah beli manajemen kamu itu kan mengikuti peluang pasar itu yang paling utama. Nah, di sisi lain kita kan dagang bisnis kita kan di sini. Untungnya kopi pasar ini bertahan berapa tahun lah, dari 2017 aku beli. Nah, terus aku stop di sini dari 2020 sampai sekarang bertahan baru sekitar 7 tahun. Artinya prospek kopi ini sebenarnya terus-terusan berkembang. Kalau menurut kelanjutan masih ada praktisi kopinya. Nah kita tuh sekarang kebanyakan kehilangan praktisi kopi. Jadi maksudnya praktisi kopi itu orang yang memang menjiwai kopi. Jadi kopi itu dengan tiga komponen. Yang pertama bagian roasting. Terus yang kedua bagian seduh, bagian brewing, sama yang ketiga bagian cupping. Cupping itu kayak nyicipin kopi. Kopi kita bisa catat rasanya apa saja, nah, teksnya apa aja dari kopi itu. Nah itu sebenarnya yang kadang hilang malah hilang dari meja baru hilang. Ya kita dari segi bisnis memang itu bagus, maksudnya bagus untuk pelanggan. Ya kita cari pelanggan kan, tapi dari satu sisi lain keberlangsungan hidup si kopi ini nih yang bakal hilang dari bagian kopi yang di Palam. Memang gua modalnya kopi 19 memang modal ratusan juta lah. Nah kita yang low budget tapi menyediakan kayak caranya di sini berkelanjutan. Mungkin statisnya aja kayak Nah, konsisten yang pertama, terus yang kedua badai kayak apapun tetap bertahan karena mungkin lah dari 100 badai yang pernah kita tempuh ada satu golden moment yang akan kita dapat. Saat ini kata yang semata-mata apa diolah terusnya tumbuh berkembang baik itu aja ada, kita melalui badai-badai itu sampai akhirnya kita dapat golden momennya. Ada satu orang yang datang janji mau bawa masukan banyak ke sini, nyicip, kita bikin semaksimal mungkin. Akhirnya menyebar informasi, oh di sini enak, di sini enak, di sini murah, di sini enak. Mungkin segitu dulu video yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Salah kilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.